Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 semester 1 program studi bimbingan dan konseling. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Bapak Vasco Delano MPD Kons. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 4 anggota yang bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan berjudul Peranan Bakat dalam Proses Belajar. Teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan bakat? Mari kita bahas. Bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo relatif lebih pendek dibandingkan dengan orang lain. Namun, hasilnya tepatnya lebih baik. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir yang dengan dimiliki seseorang sebagai macam pengetahuan dan keterampilan khusus. Bakat dapat diartikan sebagai kemampuan bawaan yang merupakan potensi atau potensial bawaan kemampuan yang masih perlu dikembangkan melalui latihan. Menurut William, bahwa bakat merupakan kemampuan individu dalam melaksanakan suatu tugas yang sangat sedikit bergantung pada latihan. Bakat dapat muncul dari potensi dan kemampuan khusus yang dimiliki siswa. Contohnya, kemampuan dalam suatu bidang yang diminatinya, yang merupakan hasil dari potensi yang ada pada diri siswa tersebut. Nah, teman-teman, setelah mengetahui apa itu bakat, mari kita bahas tentang jenis-jenis bakat. Jenis-jenis bakat terbagi dua, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Yang pertama, bakat umum merupakan suatu kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum, yang artinya setiap orang memiliki jenis-jenis bakat. Yang kedua, bakat khusus merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus, yang artinya tidak semua orang memiliki, misalnya bakat seni, pemimpin, penceramah, olahraga. Selain itu, bakat khusus yang lainnya yaitu yang pertama, bakat lisan yang diungkapkan dalam kata-kata. Yang kedua, bakat numerik yaitu konsep-konsep dalam angka. Dan yang ketiga yaitu bakat skolastik yaitu kombinasi kata-kata, logika, dan angka. Dan yang keempat, bakat abstrak yang bukan kata maupun angka tetapi berbentuk angka. Yang kelima, bakat mekanik yaitu prinsip-prinsip umum, IPA, tata kerja, mesin, perkembangan, dan lainnya. Dan yang keenam yaitu bakat relasi ruang untuk mengamati pola dimensi atau berpikir dalam 3 dimensi. Yang ketujuh, bakat kecepatan ketelitian klerikal yaitu tentang tugas tulis-menulis. Dan yang kedelapan yaitu bakat bahasa atau penalaran analisis bahasa. Teman-teman, apa sih faktor yang mempengaruhi bakat? Nah, ada 2 faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terbagi menjadi beberapa jenis. Pertama, faktor bawaan atau genetik merupakan faktor pertama yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Yang kedua, faktor kepribadian yaitu keadaan psikologis di mana perkembangan potensi anak tergantung pada diri dan emosi anak itu sendiri untuk membantu anak dalam membentuk percaya diri dalam mengembangkan bakatnya. 3. Faktor tidak tertarik, yaitu anak bersangkutan tidak memiliki antara tahu minat terhadap bakatnya. Contohnya, anak dengan bakat musik tidak akan berkembang tanpa ia memiliki ketertarikan terhadap irama dan nada. Yang keempat, motivasi. Bakat anak akan kurang berkembang atau tidak menonjol seandainya ia tidak memiliki motivasi atau dorongan dari dalam dirinya sendiri untuk mengembangkan bakatnya. Yang kelima, nilai dan penilaian adalah bagaimana seorang anak memberi arti atau penilaian terhadap bidang bakat yang dimilikinya. Nah, berikutnya ada faktor eksternal, yaitu pertama,
Faktor lingkungan yang meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial. Yang kedua, sarana dan prasarana. Pengembangan bakat memerlukan sarana dan prasarana untuk memfasilitasikan bakat yang dimiliki individu. Yang ketiga, dukungan dari orang tua. Dan yang keempat, pola sayang orang tua. Pola sayang orang tua yang baik akan membantu anak untuk mengembangkan bakat yang dimilikinya secara optimal. Guru dalam mengenali dan mengembangkan bakat. Bakat dimiliki oleh setiap individual peserta didik yang akan mengikuti pembelajaran datang dengan membawa sebuah bakat yang pada diri mereka masing-masing. Di sini peran guru sebagai fasilitator dapat mengembangkan bakat peserta didik. Hal-hal yang mungkin dapat dilakukan guru mengembangkan bakat peserta didik yaitu ada dua: mengembangkan bakat setiap peserta didik. Yang kedua, menggunakan pendekatan individual dalam pembelajaran. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara keluarga, guru, dan lingkungan untuk mengenali dan mengembangkan bakat anak yaitu membantu anak meyakini dan fokus pada kelebihan dirinya, menyampaikan konsep diri positif pada anak, memperkaya anak dengan berbagai pengetahuan serta pengalaman di berbagai bidang, mencermati berbagai kelebihan, keterampilan, dan kemampuan yang tampak menonjol pada anak, mengusahakan berbagai cara untuk meningkatkan minat anak untuk belajar menekuni bidang keunggulannya serta bidang-bidang lain, meningkatkan motivasi anak untuk mengembangkan dan melatih kemampuan, menstimulasi anak untuk meluas kemampuan dari satu bakat ke bakat yang lain, menghargai dan memberikan pujian untuk setiap usaha yang dilakukan anak, menyediakan dan memfasilitasi sarana bagi pengembangan bakat, mendukung anak untuk mengatasi berbagai kesulitan dan tantangan dalam mengembangkan bakatnya, menjalin hubungan baik serta akrab antara orang tua atau guru dengan anak, menyalurkan bakat tersebut, memberikan kesempatan untuk mengikuti lomba-lomba sesuai bakat yang dimiliki. Dapat kita pahami bahwa setiap anak sudah memiliki bakat masing-masing sejak lahir dan bakat bisa dikenali sejak dini. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan bakat anak adalah mendukung mereka dan membantu mereka mengembangkan bakatnya. Hal yang paling terpenting adalah kita mengetahui apa kemampuan dari anak tersebut dan apa kelemahan dari anak tersebut. Hindari hal-hal yang dapat menghambat perkembangan bakat anak dan lakukan hal-hal yang memicu perkembangan anak. Ada dua faktor yang mempengaruhi bakat, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Peran guru dalam mengembangkan bakat peserta didik sangatlah diperlukan. Peran guru bukan hanya memberikan pemahamannya terhadap suatu pelajaran, akan tetapi guru juga harus dapat menjadi motivator bagi peserta didiknya. Setiap anak sudah memiliki bakat tersendiri. Hanya saja bagaimana kita mengembangkan bakat anak tersebut, itulah yang akan menjadi penentu muncul dan tidaknya bakat dari peserta didik. Guru sudah sepantasnya memberikan perhatian, fasilitas, motivasi, serta wadah untuk peserta didik dalam mengembangkan kreativitas dan bakat mereka. Seorang guru juga harus memahami apa bakat dari masing-masing peserta didiknya. Guru dan orang tua memiliki peran penting dalam memotivasi dan mendukung anak didiknya untuk terus bisa mengembangkan potensi dan bakat yang dimilikinya.